Mila bekerja di klinik hewan Taman Safari. Pagi-pagi sekali, dia memberi makan hewan ini. Bisakah kamu menebak namanya? Benar sekali, itu Pan dan Da, panda. Setelah itu, dia membawakan makanan untuk hewan ini. Bisa tebak namanya? B dan ear, bear, beruang. Lalu Mila memberi makan hewan ini. Bisa pecahkan teka-teki ini? Ty and girl, tiger, harimau. Setelah memberi makan harimau, Mila menyapa hewan ini. Kamu bisa menebak namanya? Benar, itu monkey alias monyet. Setelah makan siang, Mila merawat hewan ini. Bisa tebak hewan apa ini? Butterfly, kupu-kupu. Suatu hari setelah sarapan, Mila memeriksa uang sumbangan untuk hewan. Gagak dapat $7, kepik dapat $21, dan laba-laba dapat $28. Berdasarkan informasi ini, berapa uang yang didapat harimau? Si harimau akan mendapatkan $14 karena punya 4 kaki. Masing-masing hewan menerima $3,50 per kaki. Mila ke dapur untuk makan siang. Biasanya dia membuat makanan di rumah dan membawanya di kotak makan siang. Tapi kali ini, seseorang mencuri lasanya miliknya dari lemari es. Mila kesal sekali dan menanyai rekan-rekannya. Miko bilang, aku belum ke dapur hari ini. Aku terlalu sibuk mandiin kuda Nil kita. Melissa bilang, aku menghabiskan pagi ini buat bersihin kolam. Aku nggak nyentuh makananmu. Dan Alina bilang, aku ada makan siang bisnis dengan investor di pusat kota. Aku baru saja tiba. Siapa yang bohong? Melissa, lihat kolamnya masih kotor. Miko menawari Mila kesepakatan. Aku akan memberimu makan siangku kalau kamu memecahkan teka-teki ini. Aku adalah angka yang paling sehat. Angka berapa aku? Bisakah kamu membantu Mila? Jawaban yang benar adalah 4. 4 sehat, 5 sempurna. Mila menerima telepon darurat dari salah satu penjaga taman safari. Seseorang melepaskan semua burung beo mereka. Mila menginterogasi 3 orang yang berdiri di dekat sana. Jaka bilang, aku nggak lihat apa-apa. Aku buta sejak 10 tahun lalu. Aku kesini untuk mendengarkan nyanyian burung. Rahel bilang, aku takut burung. Aku bahkan nggak bisa dekat-dekat mereka. Dan Peter bilang, aku cuma lewat. Kamar mandinya di mana ya? Siapa yang bohong? Jaka, kalau memang buta, kenapa dia membawa kamera ini? Mila berjalan mengelilingi taman. Dia harus menemukan semua burung beo itu sebelum bosnya tiba. Berapa burung beo yang bisa kamu lihat di tempat ini? Aku melihat 5. Kalau di sini, bisakah kamu melihat burung beo di antara burung lain? Ini dia. Setelah menyelamatkan semua burung, Mila akhirnya istirahat. Tapi tiba-tiba dia menerima pesan aneh penuh keluhan. Hal yang sangat aneh sedang terjadi dengan binatang di taman safari ini. Mila bergegas keluar untuk memeriksa situasinya. Bisakah kamu membantunya mencari tahu apa yang aneh di sini?
Monyet ini punya kaki kambing. Kalau di sini, ikan ini pasti dari planet lain. Bagaimana dengan harimau ini? Apa yang aneh dengan mereka? Mereka punya 5 kaki, bukan 4. Mila ke gudang untuk mengambil makanan ikan. Saat mencoba membuka pintu, dia menyadari bahwa bosnya, Alina, telah mengubah kodenya. Bisa tolong Mila mencari tahu kata sandi barunya? Lihatlah catatan ini. Tertulis harimau, kucing, macan tutul, serigala, lynx. Itu petunjuknya, karena ada satu kata yang berbeda dari yang lain. Kata sandi yang benar adalah serigala. Cuma serigala satu-satunya hewan yang bukan keluarga kucing. Lampu di dalam gudang tiba-tiba padam. Mila tersesat. Setelah berkeliling sebentar, dia menemukan 3 pintu. Tapi di belakangnya ada jebakan. Singa lapar bersembunyi di balik pintu pertama. Alih-alih lantai, ada kolam yang dipenuhi ikan di belakang pintu kedua. Dan ular berbisa sedang menunggu Mila di balik pintu ketiga. Jalan mana yang harus dia pilih? Pintu kedua adalah opsi paling aman. Mila bisa memakai baju selam yang ada di sudut ruangan. Selain itu, Mila bisa sekalian memberi makan ikan-ikan ini. Mila dan rekannya, Miko, pulang setelah bekerja lembur. Tiba-tiba mereka melihat bos mereka, Alina, bicara dengan kelelawar. Mereka diam-diam mendekat dan bersembunyi di balik semak. Alina terlihat seperti vampir dan tertawa seperti orang aneh. Besok paginya, Mila dan Miko memutuskan untuk mengecek apakah Alina manusia atau monster. Itu hari ulang tahunnya, jadi mereka membawakannya 2 buket bunga. Tapi Alina cuma menerima 1. Saat itulah mereka tahu pasti Alina adalah vampir sungguhan. Bagaimana mereka tahu? Mereka menyembunyikan bawang putih di buket kedua. Alina mengundang semua pegawainya ke pesta ulang tahunnya. Mila tak ingin datang sendiri. Jadi dia mengunduh aplikasi kencan, berharap bertemu pria spesial. Oh no! Berikut adalah beberapa foto pria tampan, tapi salah satu dari mereka sudah punya istri. Bisa tebak yang mana? Yang ini, ada sepatu hak tinggi dan gaun di lemarinya. Alina meminta Mila datang lebih awal untuk membantunya mempersiapkan pesta. Saat memasak camilan, Mila mendengar teriakan. Dia berlari ke kamar Alina dan melihatnya menangis di tempat tidur. Seseorang merusak gaun pestanya saat dia sedang mandi. Mila menginterogasi 3 tersangka. Kim, si asisten rumah tangga bilang, "Tugasku bukan mengurus pakaian Alina, aku membersihkan rumah seharian." Sam, si tukang kebun bilang, "Aku menggantung lampu tali dan mendekorasi taman untuk pesta. Aku bahkan belum masuk rumah." Dan adik Alina, Lily bilang, "Aku nggak tahu. Lagian gaun itu sama sekali nggak cocok buat Alina. Ungu itu warnaku. Semua orang di keluarga kami tahu itu. Jadi siapa yang merusak gaun itu?" Sam, lihat, lampu talinya masih ada di dalam kotak. Di pesta itu, Mila melihat Miko bersama seorang wanita misterius. Wanita itu memakai hoodie dan berdiri dengan punggung menghadap Mila. Jadi, Mila nggak bisa melihat wajahnya. Miko dan wanita itu bersembunyi dari semua orang di perpustakaan Alina. Malamnya, Mila juga masuk ke perpustakaan itu, tapi kosong. Setelah mengecek ruangan itu, Mila tahu pasti siapa dari 3 wanita ini yang merupakan pacar rahasia Miko. Bagaimana dia tahu? Wanita kedua cuma memakai 1 anting, yang satunya hilang di perpustakaan Alina, dan Mila menemukannya di karpet. Alina menelepon polisi pagi-pagi sekali. Polisi pun tiba dan menanyainya. Dia bilang, "Aku dan suamiku makan malam romantis semalaman."
Tapi pada akhirnya kami berdebat. Kemudian dia merasa mual, begitu katanya. Tapi aku nggak percaya dia selalu melebih-lebihkan sesuatu. Jadi aku pergi meninggalkannya. Sesampainya di rumah pada pagi hari, aku melihatnya pingsan di lantai. Aku nggak tahu dia kenapa. Polisi langsung menangkap Alina. Kenapa? Kalau lilin ini sudah menyala semalaman, sekarang pasti sudah padam. Mila punya teman di sekolah, namanya Sarah. Suatu hari mereka piknik bersama keluarga. Ibu Sarah sangat eksentrik. Dia punya rambut pink dan selalu memakai glitter. Dan dia membawa iguana peliharaannya Tom kemanapun dia pergi. Dia juga punya 3 anak perempuan. Nama anak perempuan tertuanya Senin. Dan putri keduanya bernama Selasa. Bisakah kamu menebak nama putri bungsunya? Ini ibunya Sarah, jadi sudah jelas nama putri bungsunya adalah Sarah kan? Ricky sedang wawancara kerja di klinik Mila. Dia ingin sekali jadi dokter hewan sejak kecil. Mila suka resumenya, jadi dia memutuskan untuk menguji pemikiran logisnya dengan satu teka-teki terakhir. Dia memberinya daftar bulan ini dan cuma menanyakan satu pertanyaan. Selanjutnya bulan apa? Bisakah kamu membantu Ricky? September. Bulan-bulan di dalam daftar ini berurutan dari bulan dengan jumlah huruf paling sedikit ke yang paling banyak. Saatnya merawat hewan. Mila mempekerjakan sekelompok perawat hewan berbakat. 2 perawat bisa merawat 2 hewan dalam 2 jam. Jadi berapa banyak hewan yang bisa dirawat oleh 4 orang dalam 4 jam? Insting pertamamu mungkin menjawab 4, padahal jawaban yang benar adalah 8. Karena 4 perawat hewan bisa merawat 4 hewan dalam 2 jam. Dan dalam 4 jam, angka ini berlipat ganda. Aku bisa disukai atau dibenci orang. Aku mengubah penampilan dan pikiran orang. Jika seseorang merawat dirinya sendiri, aku akan naik lebih tinggi lagi. Aku bisa menipu beberapa orang. Bagi orang lain, aku adalah misteri. Beberapa orang mungkin ingin mencoba menyembunyikanku, tapi aku akan tetap terlihat. Mau sekeras apa seseorang mencoba, aku terus bertambah. Siapa aku? Bisa tebak? Jawaban yang benar adalah usia. Salah satu dari 3 orang ini kidal. Bisakah kamu menebak yang mana? Si pelayan. Lebih mudah bagi orang kidal untuk memegang nampan di tangan kanan dan menyajikan hidangan dan minuman dengan tangan kirinya.